Halo Sobat UI, perkenalkan saya Imo. Kali ini kita akan membahas introductory business dengan topik marketing function. Marketing function itu terdiri dari yang umum adalah 4P ya. Jadi kita akan mulai dengan P yang pertama, yaitu produk ya. Jadi apa yang kita bahas dalam produk ini adalah kenapa orang membeli suatu produk ya. Yang pertama itu adalah dari segi kualitas dan yang kedua adalah dari segi price. Tapi di samping itu ada juga faktor-faktor lain, misalnya style, features ya, convenience, asuransi, jangan lupa asuransi ya, artinya garansi ya. Kemudian packaging, labeling ya, bahkan ada yang mengandalkan packaging ya. Jadi itu adalah yang harus kita perhatikan dalam produk ya. Quality ya, dan ada other factorsnya yang tadi ya. Ya, kita lanjutkan ya. P yang kedua adalah pricing. Pricing ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah profit maximizing. Jadi kita menentukan harga untuk cepat-cepatnya memperoleh profit. Kemudian ada market share, artinya kita mencoba memasuki pasar dengan harga yang rendah sehingga bisa mematikan para pesaing. Kemudian ada lagi yang berdasarkan survival, yang penting perusahaan hidup ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Yang penting perusahaan bisa bertahan hidup untuk menutupi biaya-biayanya, terutama adalah biaya variabel. Kemudian yang keempat adalah social dan ethical. Jadi penetapan harga berdasarkan masalah sosial. Seperti contoh misalnya kita menetapkan di rumah sakit misalnya, biaya ronsen itu tidak terlalu mahal. Karena apa? Karena ditentukan berdasarkan etika dan rasa sosial. Dan terakhir adalah corporate image ya. Jadi menentukan harga berdasarkan corporate image. Misalnya adalah jam tangan Rolex ya, itu tidak pernah harganya di bawah 50 juta ya. Jadi dia mementingkan image. Yang ketiga kita akan bahas adalah place ya. Jadi produk, price, place. Place ini adalah bagaimana kita mendistribusikan produk kita ke konsumen ya. Jadi ada beberapa channel ya. Misalnya adalah kita menggunakan pedagang besar, kemudian juga menggunakan retailer, bahkan kadang-kadang kita menggunakan agen ya. Nah, fungsi daripada distribution tadi, channel tadi, itu adalah untuk membuat konsumen nyaman dalam memperoleh produk kita ya. Jadi strateginya ada 3. Yang pertama adalah intensive strategi. Jadi kita mempunyai outlet di mana-mana ya. Bisa saya berikan contoh misalnya rokok. Rokok itu di lampu merah pun ada, kita bisa dapatkan rokok. Di mall ada juga. Di toko-toko kecil ada juga. Jadi itu adalah intensif, dimanapun ada tersebar. Kemudian yang kedua strateginya adalah selektif. Jadi kita hanya menempatkan di beberapa toko. Misalnya jual TV, jual mobil ya, itu adalah selektif ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjual. Dan yang ketiga adalah eksklusif, hanya 1 atau 2 saja ya yang menjual barang tersebut. Beri contoh misalnya adalah mobil Ferrari ya, itu di Jakarta hanya ada 1 atau 2 yang menjual. P yang terakhir yaitu promosi ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan barang kita ya. Tujuannya ada 4 ya. Yang pertama adalah memberikan informasi mengenai apa produk kita, bagaimana bentuknya, bagaimana kualitasnya. Kemudian yang kedua dalam rangka memposisikan produk kita ya. Jadi misalnya dengan iklan yang wah ya, itu berarti barang kita memang berkelas ya. Kemudian dalam rangka yang ketiga adalah menambah nilai daripada produk itu.
Dan yang keempat, kita melakukan promosi untuk mengontrol volume penjualan kita. Jadi misalnya volume penjualan kita sudah turun, kita keluar lagi dengan promosi yang berbeda sehingga penjualan bisa naik kembali. Oke, kita akan lanjutkan dengan strateginya ya, yaitu pull strategi. Pull strategi itu artinya adalah kita produsen langsung mempromosikan kepada konsumen. Kemudian konsumen akan mencari barangnya kepada retailer, retailer akan mencari barangnya kepada manufaktur, kepada pedagang besar akan mencari barangnya kepada manufaktur. Jadi itu namanya adalah pull strategi, menarik ya, menarik. Sementara strategi yang kedua itu adalah push strategi. Jadi pedagang atau produsen akan mempromosikan kepada pedagang besar akan mempromosikan kepada retailer, retailer akan mempromosikan kepada konsumen. Baik Sobat UI, demikian materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.